Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatki Hidayat dan rekan saya Muhammad Fauzil Adam Paska. Kali ini kita berdua akan mempresentasikan tentang doping dan penggolongannya. Slide-nya bisa dilanjut. Nah, lanjut. Apa itu doping? Doping adalah pemakaian obatan yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh seorang atlet, semisal stamina meningkat, kekuatan otot meningkat, sehingga mengakibatkan nilai fairness pada kegiatan tanding olahraga. Lanjut. Di sini diterangkan pendapat Richard V. Gensland. Doping adalah pemberian obat atau bahan secara oral atau parental kepada seseorang olahragawan dalam kompetisi dengan tujuan utama meningkatkan prestasi secara tidak wajar atau secara instan. Lanjut. Nah, dalam International Congress of Sport Science pada Olimpiade Tokyo 1964, di sini didefinisikan tentang pengertian doping. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Yang namanya abnormal itu tidak normal. Lanjut. Nah, kapan pertama kali istilah doping itu muncul? Doping atau yang dikenal dengan kata dop muncul pertama kali pada tahun 1889 di Inggris dalam suatu acuan kuda. Namun sebenarnya istilah itu berasal dari Afrika Tengah. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Adam. Nah, ini mengapa dari Afrika Tengah? Karena pada waktu itu warga atau masyarakat daerah setempat dari Afrika Tengah itu menggunakan berbagai macam tumbuhan untuk istilahnya menambah stamina di dalam tubuh itu yang secara tidak wajar ketika mereka berburu atau ketika mereka berpindah tempat itu. Nah, kapan doping mulai dilarang dalam pertandingan olahraga? Pertama kali dilarang saat Olimpiade Meksiko tahun 1968. Setiap awal akan bertanding diadakan pemeriksaan doping pada atlet. Jadi sebelum bertanding itu setiap atlet itu dilakukan pemeriksaan doping terlebih dahulu. Menurut World Anti-Doping Agency atau The World Conference on Doping in Sport di Lausanne, Swiss, tanggal 4 Februari tahun 1999, mendirikan yang namanya WADA, yaitu World Anti-Doping Agency, yang tugasnya mengawasi penggunaan doping pada olahraga. Nah, Indonesia ini ikut menandatangani Deklarasi Copenhagen tanggal 5 Maret tahun 2003 untuk ikut turut serta dalam pemberantasan doping dalam dunia olahraga. Ini ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Nah, bisa dilanjutkan Mas Fatki. Baiklah, kali ini kita masuk dalam golongan doping dalam dunia olahraga. Seperti itu. Nah, di sini ada stimulans. Stimulan itu dapat meningkatkan kesiagaan, mengurangi rasa lelah, lebih agresif, sehingga akan meningkatkan kemampuan berkompetensi. Contohnya, obat flu stopkoid, obat asma asmokolon, dan ekstasi atau MDMA. Di sini banyak atlet yang menggunakan stimulan untuk menstimulasi agar dia lebih bersemangat lagi, lebih siaga dan lebih agresif untuk bertanding. Lanjut. Nah, steroid anabolik memperbesar dan memperkuat otot. Di sini yang sering menggunakan adalah atlet angkat beban. Karena
agar otot itu lebih cepat pulih. Contohnya bolasteron, clostebol, dehirometiltestosteron, metenolon, dan lain-lain. Namanya sulit sekali disebut. Terus ada narkotik analgesik, obat penghilang rasa nyeri. Nah, nyeri yang dimaksud adalah nyeri bagian sendi atau nyeri pada bagian tubuh tertentu. Nah, di sini beberapa atlet atletik itu menggunakannya dengan tujuan dia itu tetap fit dan tetap sehat walaupun dengan latihan yang terforsir begitu banyak dan begitu konstan. Contohnya obat-obatan terlarang tersebut adalah benadryl, alfaprodin, buprenorphine, kodein, dan lain-lain. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah obat yang melancarkan buang air kecil. Namanya adalah diurektika. Nah, tujuan dari buang air kecil ini adalah bisa mengurangi daya beban seorang atlet dengan cara membuang air kecil. Contohnya adalah furosemid, spironolactone, dan lain-lain. Untuk golongan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Adam. Nah, ini yang kelima yaitu hormon-hormon peptida dan analognya. Yang ini yang fungsinya untuk merangsang produksi hormon steroid dalam tubuh. Ini hampir sama seperti steroid yang doping yang tadi, yaitu untuk merangsang yang steroid tadi untuk merangsang otot. Nah, ini untuk merangsang produksi hormon steroid di dalam tubuh. Nah, contohnya ini ada gonadotropin chorionic manusia, ada copricotropin, yaitu yang akan menimbulkan efek euforia. Jadi ketika bertanding itu nantinya emosi itu lebih ke semangatnya juga. Ada somatotropin yaitu hormon pertumbuhan, eritropoietin EPO laju eritrosit darah. Ini untuk mengontrol lancarnya peredaran darah saat bertanding. Selanjutnya ada beta 2 agonis, yaitu menurunkan tekanan darah dan penurunan denyut jantung. Biasanya ini doping ini digunakan pada atlet-atlet yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti memanah dan menembak. Nah, itu kan ketika akan menembak, ketika mental down itu kan ketika denyut jantung itu meningkat, digunakan doping ini, maka denyut jantung tersebut akan perlahan-lahan turun dan akan meningkatkan konsentrasi pada olahraga tersebut. Nah, yang ketujuh ini ada doping darah, yaitu menyuntikkan darah ke dalam tubuh untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dengan harapan membawa oksigen sehingga energi bertambah. Nah, biasanya ini doping darah ini sudah terprogram dari dokter tim olahraga tersebut dan dari pelatihnya. Jadi saat latihan sebelum bertanding itu dia mengurangi atau menarik darah merahnya dia, terus ntar kan ketika latihan darah merah dia berkurang, ketika bertanding dia menyuntikkan lagi darah tersebut sehingga harapannya membawa oksigen lebih banyak ke dalam tubuh. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Silakan yang ada pertanyaan silakan bertanya dengan 2 termin, 1 termin, Gi. Nah, untuk pertanyaannya nantinya akan dipandu Pak Anam melalui via Telegram ya. Untuk teman-teman bisa bertanya lewat via Telegram, via grup. Nah, itu sekian dari kami. Lanjutkan Mas Fatki. Nah, sekian dari kami berdua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.